Pada bulan ini timnas Indonesia bermain di ajang Piala AFF. Sayangnya, perjuangan tim Garuda harus terhenti di babak grup, sesuatu yang tidak patut disesalkan. Karena sejatinya Piala AFF bukanlah target utama. Karena target utama Indonesia saat ini adalah lolos ke Piala Dunia. Sementara itu, rival Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia, yakni Arab Saudi dan Bahrain, juga tengah menjalani kompetisi. Dua tim itu bermain di Piala Teluk, sebuah turnamen bagi tim-tim di Timur Tengah. Dalam ajang itu, Bahrain berhasil tampil mengejutkan. Mereka mampu meraih 2 kemenangan, yakni saat melawan Arab Saudi dan Irak. Kemenangan yang pastinya langsung menjadi sorotan, terutama ketika melawan Irak. Lantas apa alasannya? Berikut ini adalah jawabannya. Iya Lur ya, Bahrain dapat mengalahkan Irak dan juga Arab. Permainan mereka kelihatannya di pertandingan antara Arab dan juga Irak kemarin kelihatannya bagus Lur ya. Apakah Indonesia juga akan dibantai oleh Bahrain nanti Lur ya? Ya udah, kita simak aja video kelanjutannya gimana Lur. Cek it out. Ya, selain Piala AFF, akhir tahun ini juga diselenggarakan Piala Teluk, turnamen yang khusus diikuti oleh negara-negara yang terletak di kawasan Teluk Persia. Ajang ini sendiri diikuti oleh 8 tim. Mereka adalah Kuwait, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Arab Saudi, Irak, dan Yaman. Sama dengan Piala AFF, ajang ini juga diselenggarakan 2 tahunan sekali dan tidak masuk ke dalam kalender FIFA. Bedanya Piala Teluk cuma diselenggarakan kurang lebih 2 minggu saja. Berbeda dengan Piala AFF yang hampir 1 bulan. Turnamen ini juga dimainkan di satu negara, bukan home away seperti Piala AFF. Dari ajang ini pastinya menarik untuk diikuti, karena dari 8 tim yang bermain, 2 diantaranya adalah rival Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. 2 tim itu adalah Arab Saudi dan Bahrain. Seakan tak mau main-main sama Piala Teluk, Bahrain dan Arab Saudi langsung memakai skuad utama mereka. Langkah ini juga dilakukan oleh tim-tim lain, entah itu Qatar maupun Irak, yang saat ini sudah menjadi kekuatan baru di Asia. Bahrain tampil mengejutkan di Piala Teluk. Dari tim yang layak menjadi perhatian, salah satunya adalah Bahrain. Tergabung di grup B, skuad asuhan Dragan Talajik itu secara mengejutkan berhasil mengalahkan Arab Saudi dan Irak. Untuk Arab, Bahrain menang dengan skor 3-2. Sementara saat melawan Irak, Bahrain menang dengan skor 2-0. Hasil yang membuat Bahrain memastikan diri lolos ke babak semifinal. Hasil yang pastinya juga sangat mengejutkan karena bisa-bisanya Bahrain mampu menunjukkan performa terbaik, terutama saat melawan Irak yang notabene adalah tim yang sulit dikalahkan dalam beberapa tahun terakhir. Drama Bahrain yang membuat Ali Jassim jengkel. Saat Irak kalah melawan Bahrain, pelatih Jesus Casas menurunkan beberapa pemain andalan seperti Zidane Iqbal, Aiman Hussein, hingga Ali Jassim. Tapi sayang 3 pemain itu gagal menghindarkan Irak dari kekalahan. Sesuatu yang sangat wajar karena lagi-lagi Bahrain mengeluarkan jurus andalan mereka. Jurus yang dimaksud adalah guling-guling di lapangan. Seolah-olah menjadi pemain yang paling tersakiti. Selain guling-guling, pemain Bahrain juga terkenal kasar. Momen inilah yang membuat Ali Jassim jengkel dan jengah dengan permainan yang ditunjukkan oleh lawannya tersebut. Indonesia nggak perlu khawatir usai Bahrain tampil impresif di Piala Teluk. Dengan apa yang ditunjukkan oleh Bahrain, pastinya membuat timnas Indonesia wajib waspada. Itu terjadi karena pada bulan Maret mendatang, Bahrain akan menjadi lawan Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Namun soal ini, timnas Indonesia disarankan untuk tidak panik. Hal ini diungkapkan oleh Raja Isa, pelatih sekaligus pengamat sepak bola dari Malaysia. Menurut Raja Isa, ada beberapa faktor mengapa Bahrain bisa tampil mengejutkan. Di antaranya adalah melawan tim sesama Timur Tengah, sementara berikutnya adalah bermain di tempat netral. Bahrain di Piala Teluk hanya menghadapi sesama negara Timur Tengah. Atmosfer dan tekanannya berbeda dengan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pada Piala Teluk, pertandingan berlangsung di lokasi netral, yaitu Kuwait. Sementara itu, di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, ketika Arab Saudi menjadi tuan rumah, Bahrain mampu menahan mereka tanpa gol. Menurut saya, hasil ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Terlebih lagi, performa Arab Saudi saat ini juga sedang menurun. Mereka bukanlah tim besar Asia yang perlu ditakuti lagi. Kata Raja Isa dikutip dari merdeka.com. Ya Lur ya, Indonesia di sini harus waspada dengan permainan Bahrain yang terkenal kotor dan juga kasar sekali mainnya Lur ya, dan juga dia
selalu main drama guling-guling itu lur yang nggak sportif mainnya lur ya. Mungkin di sini pemain Irak dan juga Arab terkesan kesal dengan permainan Bahrain yang nggak sportif itu lur ya. Makanya nggak heran kalau Bahrain di sini bisa memenangkan pertandingan Arab dan juga Irak. Tapi mereka ya itulah yang tidak ya kita kenal sendiri Bahrain permainannya seperti apa dan juga gimana lur. Karena memang dia terkenal dengan kecurangan ya lur ya. Dan juga ini adalah Piala Teluk yang diikuti oleh negara-negara Arab di sana lur ya, Timteng yang tidak diikuti oleh negara-negara ASEAN lainnya. Jadi Indonesia nggak usah panik dengan kemenangan Bahrain ini lur. Apakah ini murni dengan permainan yang bagus atau tidak itu kan kita tidak tahu lur ya, karena ini memang disiarkan langsung dari Arab sana, tidak diperlihatkan di TV nasional lur ya. Kita lanjut. Saran Raja Isa untuk Indonesia jika ingin menang versus Bahrain. Setelah memberi peringatan Indonesia untuk tidak takut kepada Bahrain, Raja Isa kemudian memberikan saran agar bisa meraih kemenangan atas wakil Timur Tengah tersebut. Paling tidak ada saran yang diberikan. Pertama, pemain Indonesia jangan terlalu percaya diri. Kedua, tetap fokus dari awal sampai akhir pertandingan. Dan yang terakhir, jangan terprovokasi dengan drama yang biasanya dilakukan oleh pemain Bahrain. Ada 3 kunci Indonesia bisa mengalahkan Bahrain nanti. Pertama, jangan overconfidence. Kedua, fokus di awal dan akhir pertandingan. Ketiga, yang terpenting dan rawan, pemain Indonesia jangan terpancing drama dan provokasi pemain Bahrain maupun wasit yang memimpin pertandingan, kata Raja Isa melanjutkan. Berarti ini Raja Isa sendiri sudah menyebutkan wasit lur ya, ada kemungkinan nanti wasit bakalan curang lagi dan banyak sekali akan dilakukan drama-drama yang nggak penting oleh Bahrain ya. Makanya Raja Isa sendiri sini mengingatkan Indonesia untuk fokus dari awal sampai akhir pertandingan agar tidak terprovokasi dengan gaya permainan dari Bahrain itu sendiri lur ya. Karena memang Bahrain memancing-mancing emosi dan juga banyak sekali trik-trik curang atau kotor dari Bahrain untuk mengalahkan lawan-lawan ya lur ya. Itulah 3 trik untuk mengalahkan Bahrain tadi sudah disebutkan oleh Raja Isa sendiri lur ya. Mudah-mudahan timnas Indonesia kita tidak terpancing dan juga tetap fokus dari awal sampai akhir pertandingan sehingga dapat menangkan pertandingan lur ya. Kita lanjut. Pantes Bahrain gak mau main di GBK. Jika kita perhatikan ucapan dari Raja Isa tadi, penampilan impresif Bahrain ini ada pengaruhnya dari venue tempat pertandingan, yang mana Piala Teluk tahun ini diselenggarakan di Kuwait. Soal ini menjadi alasan mengapa Bahrain sempat meminta kepada AFC agar laga melawan Indonesia diselenggarakan di tempat netral saja. Jika diselenggarakan di tempat netral, bisa saja Bahrain dengan mudah mampu mengalahkan Indonesia. Hal ini berkaca dari performa mereka di Piala Teluk yang pertandingannya dimainkan di tempat netral. Untungnya, permintaan Bahrain tadi telah ditolak oleh AFC dan pertandingannya tetap dimainkan di Stadion GBK. Kini menarik dinantikan duel antara Indonesia melawan Bahrain pada bulan Maret mendatang. Sebuah duel yang pastinya sangat ditunggu-tunggu oleh Ultras Garuda. Mereka pastinya udah tidak sabar ingin segera melakukan teror ke pemain Bahrain. Teror itu diberikan atas ulah Bahrain sebelumnya yang terkesan playing victim kepada timnas Indonesia. Iya lur ya, pantesan Bahrain waktu itu minta venue perpindahan ke tempat netral untuk bertanding dengan Indonesia karena itu adalah berarti kalau di sini disebut Bahrain itu mentalnya kurang-kurang kuat lur ya. Dia minta bermain di tempat netral yang tidak ada penontonnya. Itu menunjukkan kalau Bahrain itu mentalnya kurang kuat kalau misalnya bermain di kandang lawan yang apalagi Indonesia yang banyak sekali supporternya dan juga Ultras Garuda yang sangat memang masih dendam sama Bahrain ya karena kecurangan yang telah dilakukan. Mungkin itu adalah kunci dari Bahrain kali, kalau dia ingin menang dia harus pindah venue pertandingan ke tempat netral yang tidak ada supporter masing-masing lur ya. Oke lur ya, mudah-mudahan timnas Indonesia kita nanti pertandingan antara Bahrain dengan Indonesia dapat menangkan pertandingan lur ya, karena memang itu adalah pertandingan penentu juga untuk Indonesia melaju ke Piala Dunia. Dan juga seperti Raja Hasim tadi mengatakan Indonesia kalau ingin menang melawan Bahrain ini jangan terprovokasi dan juga tetap tenang, main fokus dari awal sampai akhir pertandingan.
karena memang itulah kunci kalau pengen menang melawan Bahrain. Karena kita tahu Bahrain ini terkenal licik dan culas secara permainannya Lur ya, dan banyak sekali drama-drama yang ditampilkan di permainannya ini sehingga membuat pemain-pemain lawannya akan tersulut emosi kalau misalnya kita tidak tetap konsen di permainan itu sendiri. Mungkin Arab dan Irak juga merasakan permainan yang tidak bagus dari Bahrain, makanya mereka kalah Lur ya. Tapi beda, permainan mereka ini hanyalah dimainkan di Teluk, di Piala Teluk ini dimainkan di daerah Arab sana Lur ya, bukan di negara-negara lain ya, dan itu adalah negara mereka sendiri. Makanya Bahrain nampil menonjol mungkin karena itu juga, dan juga banyak tidak ada penonton yang mendukung penuh timnya masing-masing di piala ini Lur ya. Kita lihat aja nanti di GBK gimana mereka main. Sekian reaction dari gue kali ini dulu, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.